Indah, Jessica, Nur Alima, Rukmanasari, Rahma, Nurul Hidayah, Anton, Cianto, Alvin, Noval, Yasir. Hadir semua ya hari ini. Sekarang silakan saya minta satu anak maju ke depan untuk memilih menyanyikan lagu-lagu nasional. Tolong Kak Sari maju ke depan. Yang lain silakan berdiri. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Kita. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih Sari, silakan duduk kembali. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi yang ini, kita explaining terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri. Lihatin saya nanti dulu, kita mulai. Konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, siap. Oke, teman-teman duduk. Oke. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar tentang materi hoax. Masih ingat apa itu hoax? Apa? Silakan tadi. Hoax adalah kejadian yang belum terjadi. Oke, kejadian yang belum benar-benar terjadi atau masih belum terjadi. Halaman 92. Ya, yaitu tentang materinya tentang literasi. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menilai isi buku fiksi dan non fiksi ya. Terus yang kedua adalah menyusun laporan hasil diskusi tentang satu topik. Jadi materi kita hari ini tentang literasi. Apa itu literasi? Oke, kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sari. Jadi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Nah, itu silakan perhatikan bukunya. Yang pertama ada menilai isi buku fiksi dan non fiksi. Masih ingat apa itu fiksi dan non fiksi? Masih fiksi itu adalah berdasarkan imajinasi, sedangkan non fiksi yaitu kenyataan. Oke, itu fiksi. Terus di sini ada ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama memiliki amanat, yang kedua memiliki alur atau plot, yang ketiga adanya penolongan, yang keempat adanya latar, yang kelima ada sudut pandang penulis berkomposisi penulis dalam cerita, dan yang terakhir ada penulis dapat menjadi tokoh dan narator yang ada di dalam buku tersebut. Itu ya. Terus di situ ada unsur-unsurnya. Unsur buku fiksi.
keempat, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan dan isi buku. Oke, yang pertama ada membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum terhadap karya lainnya secara ringkas. Jadi sebelum kamu membaca buku literasi itu kamu bisa menilai apakah buku itu bagus atau tidaknya, ya. Terus ada latar belakangnya, kenapa alasan buku ini diterbitkan. Nah, terus ada lagi menguji kualitas buku dengan membandingkan dengan karya penulis lainnya. Misalkan, apakah buku yang kamu tulis itu baik, lebih bagus dari punya orang lain ataupun tidak. Itu namanya pembandingan. Terus memberikan masukan. Nah, kamu kan setelah membaca buku yang ingin kamu baca, kamu kasih kritikan apakah itu bagus tidaknya, letak kelebihannya di mana ataupun kekurangannya di mana. Misalkan buku ini tentang buku Negeri Menara. Nah, itu kekurangannya apa? Buku ini kurang di tanda bacanya, misalkan. Di sini tidak ada nama tokoh-tokohnya, itu misalnya, ya. Terus ada lagi di situ. Sebelum menilai kualitas buku fiksi atau non-fiksi, kamu harus mengetahui hal sebagai berikut. Yang pertama, ada judul. Judul itu berfungsi sebagai penanda buku yang akan dibaca. Terus penulisnya, siapa sih penulisnya? Terus penerbitnya, tahun berapa dia terbit, sampulnya. Ini sampul, misalkan. Nih, tahu kan sampul? Ini sampulnya. Terus edisi atau catatan keberapa, mengetahui seberapa banyak buku itu diterbitkan. Misalkan si Dinda menerbitkan buku sebanyak 300 buku, banyak, ya, atau 500 buku, tergantung banyak penulisannya apa tidak. Terus di sini ada ISBN, maaf, di sini ada tahun terbit. Tahun berapa yang menerbitkan buku? Misalnya dia menciptakan buku tentang perjalanan hidup Dinda, gitu ya. Itu dia menciptakannya tahun 2025, misalkan. Tahun terbitnya berarti tahun 2025. Terus di sini ada juga yang namanya ISBN atau ISSN, yaitu berfungsi sebagai informasi bahwa buku tersebut terdaftar dan sudah legal. Terus harganya, kita sebelum membeli buku kita harus tahu harganya berapa. Kalau harganya murah biasanya bukunya itu tidak lengkap, ya. Kalau di Gramedia itu buku rata-rata mahal semua, kecuali kamu beli di Shopee, biasanya ada yang kurang, nggak lengkap. Apalagi beli buku tentang novel, nggak lengkap, ya. Kalau kamu ada sini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Sari, silakan. Itu ISBN atau ISN? ISN. ISBN, ya. ISBN. ISBN itu artinya International Standard
pintar di SMA Ganesha. Septian sendiri merupakan pribadi yang pendiam dan dingin. Namun di balik sosoknya yang pendiam, Septian telah menjadi murid kebanggaan dan kesayangan para guru di SMA Ganesha. Septian juga menjadi bendahara di Genrafini School, kelompok yang berisikan murid-murid nakal dan pemberani di SMA Ganesha. Septian juga telah mewakili SMA Ganesha di berbagai perlombaan dan menghasilkan prestasi. Oke, terima kasih Rama. Ini tadi yang dibacakan oleh teman kalian yaitu tentang novel Septian. Itu berarti dia berdasarkan imaji